Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di ekstrakurikuler sinematografi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apri Sastriono, Sarjana Terapan Komputer Multimedia. Di sini saya akan membimbing kalian untuk ekstra sinematografi. Nah, kalian bisa panggil Pak Apri. Di sini saya guru produktif juga, yaitu khususnya multimedia. Nah, untuk kontak saya tertera di sini ya, 081230595074. Untuk sosial media saya ini ada Apri Sastriono. Untuk email sastriono@gmail.com. Dan untuk YouTube sinematografi Mawa ini sudah saya buat, silakan dilihat dan di subscribe ya anak-anak ya. Untuk sinematografi sendiri nanti belajar tentang teknik dasar-dasar dulu ya, tentang teori nanti saya jelaskan. Yang pertama itu ada sinematografi. Nah, sinematografi sendiri bidang ilmu yang membahas teknik penangkapan atau penggabungan gambar sehingga rangkaiannya memiliki gagasan ide yang tersampaikan. Jadi berbeda dengan fotografi ya. Fotografi itu berupa outputnya gambar atau foto saja. Kalau sinematografi itu gambar bergerak ya anak-anak ya, memiliki teknik dasar pengambilan gambar. Nanti kita belajar pengambilan komposisi dan segala praproduksinya. Yang pertama apa Pak yang dipelajari di sinematografi nanti? Yang pertama ada proses produksi multimedia. Yang kedua ada pengoperasian kamera video, dan yang terakhir penyuntingan dan manipulasi video yang terkait dengan software editing video. Nah, proses produksi multimedia sendiri, sinematografi sendiri, yaitu terbagi 3 tahapan ya anak-anak ya. Ada pre-production atau praproduksi, yang kedua produksi, yang terakhir post production ini. Nah, pre-production sendiri terdiri ada tahapan lagi, yaitu membuat ide. Jadi kalau sinematografi itu nanti kita membuat iklan, membuat film, membuat cinema profile, nah segala macam tentang itu ya sinematografi. Jadi apa tahapannya ya? Kalian harus punya ide terlebih dahulu untuk membuat sebuah konsep video sinematografi sendiri, yaitu membuat naskah. Kalau mau membuat film itu harus membuat naskah terlebih dahulu ya anak-anak ya, membuat naskah. Kalau naskahnya sudah jadi, nanti dirundingkan bersama tim agar proses naskah tersebut bisa dilanjutkan oleh produksi ya. Ya, ini tahap produksi yang pertama. Gagasan ide itu dari mana? Bisa dari segala macam. Kalau misalnya bikin film, contohnya kita idenya dari sebuah novel, sebuah biografi seseorang, seperti itu ya. Jadi tahap dari praproduksi itu membuat naskah ya, skrip. Nah, kalau membuat konten YouTube ya ada skripnya terlebih dahulu, jangan asal langsung terjun ke produksi, nanti bingung. Jadi harus profesional ya. Nah, produksi sendiri nanti kita langsung membuat kontennya, membuat filmnya di situ ya. Nanti membuat produksinya bersama tim dan kru, mempersiapkan alat-alat, membagi kru tentang siapa yang mengambil kamera, siapa yang bagian pencahayaan, siapa yang bagian make up juga ada, seperti itu. Jadi kerjasama tim ya yang dibutuhkan untuk melakukan sinematografi ini. Selanjutnya yang terakhir ada proses editing. Nah, ada kru juga yang editing siapa. Nah, dari tahap produksi itu nanti misalnya ada bagian yang ke sensor atau apa, itu bagian editingnya ya, apa kurang panjang, apa kurang pendek, itu nanti dilihat bersama-sama dengan editing videonya, seperti itu. Bagian color grading agar terlihat sinematik, seperti itu ya.
Selanjutnya ada pengoperasian kamera video. Ya, ini teknik-teknik dasar pengambilan sinematografi kalian harus tahu, pahami, nggak asal ngambil. Jadi angle-nya harus pas sehingga yang dihasilkan sinematik ya anak-anak ya. Nah, ambilnya pakai apa Pak? Nanti bisa pakai kamera HP. Sekarang itu HP sudah bisa canggih ya. Zaman sekarang bisa pakai video call segala macam, WA, membuat film juga bisa kalau kalian memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, ini contoh komposisi yang baik dalam pengambilan video. Nah, seperti ini contoh ada objek. Nah, di tengah. Nah, untuk mengambil video sisakan sedikit 5-10 cm ya, agar tidak ke crop kepalanya ya, rambutnya. Nah, nanti kalau di editing itu nanti di crop sedikit biar sinematik. Nah, harus disisakan sedikit ya untuk pengambilan video. Namanya headroom. Yang pertama. Yang kedua ada walking room ya. Nah, ini misalnya ada adegan berjalan dari kiri ke maju ya. Adegan maju, ini adegannya. Nah, dia berjalan ke kanan sini. Nah, panning kameranya mengikuti objek bergerak, walking room. Jadi disisakan space. Kalau misalnya objeknya orangnya di sini terlihat tertabrak ya nanti dengan frame selanjutnya. Seperti itu. Makanya dibutuhkan komposisi yang baik dalam melakukan pengambilan gambar. Yang ketiga ada namanya nose room. Nose room sendiri juga sama dengan walking room. Nah, ini pengambilannya medium close up. Seperti itu nose room ya. Jadi disisakan space sedikit ya. Kalau misalnya objeknya di kiri kan jelek, harus di kanan ya, seperti itu kalau menghadap ke kiri. Nah ya, contohnya seperti ini, medium close up. Nah, ini yang kalian pahami untuk komposisi yang sering digunakan dalam pengambilan gambar, video sinematografi itu layar lebar seperti ini ya. Ini namanya komposisi rule of third. Nah, ini komposisi grid. Jadi kalian tahu harus grid, ini namanya grid ya anak-anak ya. Grid ya, ini digunakan untuk melakukan mempermudah kameramen dalam melakukan pengambilan gambar. Jadi garis ini bersimpangan, harus bersimpangan oleh objek ya. Contohnya seperti ini, gambar orang lagi melihat HP, komposisinya extreme long shot dengan ditambah roll of the third. Nah, ini contohnya. Jadi ibaratnya komposisinya digambarkan seperti ini, melingkar dari ujung kanan sini, muter sampai objek. Nah, pusatnya di sini ya. Jadi bagus pengambilan gambarnya lebih ke dalam. Yang terakhir ada namanya deep ya, kedalaman. Nah, ini penambahan foreground ya. Foreground artinya kayak sejenis frame itu ya, objeknya di depan. Nah, seperti ini ada pohon rindang, pohon besar, objeknya di belakangnya. Lihat foreground lebih ke dalam pengambilan gambarnya ya. Misalnya di sini kamu ada bunga ya, objeknya di belakangnya bunga, bisa di blur kayak deep itu kedalaman ya artinya. Nah, yang terakhir ada proses penyuntingan dan manipulasi video. Nah, apa itu ya? Kita nanti belajar tentang editing video pakai software Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas, dan Wondershare Video Editor. Nah, mungkin nanti untuk sinematografi sendiri nanti ditekankan pakai Adobe Premiere. Dan sedikit efek yaitu pakai software Adobe After Effects. Seperti itu ya anak-anak, nanti kita belajar bersama dan ditekuni ya, ini sinematografi bukan di main-main, dan enjoy aja untuk melakukan ekstra ini. Jadi yang penting niat ya, pesan saya jangan bermain-main dalam ekstrakurikuler ini dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik, nanti diupload di YouTube seperti itu ya. Terima kasih sudah melihat YouTube
saya dan atau YouTube sinematografi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kontak ini ya 061230595074. Sekian dari saya Pak Apri untuk penyampaian ekstrakurikuler sinematografi Mawa. Semoga kalian senang bergabung dan menambah ilmu video dan editing video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.